Halo semua. Halo. Wah, udah banyak yang join, rame. Oke. Oke, halo semua. Selamat sore ya teman-teman semua. Kenalin, nama aku Anggi Wijaya, recruitment consultant dari Boss Hire. Dan pada hari ini aku berkesempatan untuk memandu acara live IG-nya Boss Hire nih. Nah, senang banget bisa ketemu teman-teman semua di live IG ini. Semoga kita bisa banyak belajar tentang CV dan tentang rekrutmen, tentang job application, dan itu bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Nah, gimana nih kabar teman-teman? Mungkin aku mau nanya-nanya dulu, kalian kabarnya bagaimana? Apakah sedang santai-santai aja atau bagaimana nih? Boleh nih tulis di kolom komen kabarnya gimana. Oke. Halo ya teman-teman semua. Oke. Nah, eh oke, kabar baik dari Angel nih. Yeay, senang banget dengernya kalau misalnya kabarnya baik. Oke. Nah, teman-teman, jadi udah pada tahu kan ya kita akan bahas apa di live hari ini. Kita akan membahas hal yang selalu bikin pelamar kerja agak ketar-ketir nih, yaitu tentang CV. Nah, siapa aja sih yang di sini pernah kirim CV atau resume tapi nggak dapet balasan gitu dari rekruternya, nggak ada follow up dari company-nya gitu. Pasti ada ya, pernah ya. Aku sendiri juga pernah beberapa kali mengirim CV tapi nggak ada follow up-nya lagi gitu. Kayak CV aku nih ada kurangnya di mana ya? Kenapa aku nggak dibalas lagi? Kok nggak ada balasan dari rekruternya? Kenapa nih? Kayak gitu-gitu. Um, yang bikin kita pasti khawatir nih, apakah CV kita kurang bagus ya, kurang bagusnya di mana. Nah, hari ini kita akan cari tahu sebenarnya CV yang bagus itu kayak bagaimana. Oke, ini ada teman-teman yang balas kabar baik dari Karilo, lagi siap-siap nyimak informasi dari Bos Hayar. Oke, mantep banget. Dari Indira baru upload CV-nya. Oke, sip, nanti kita coba lihat ya siapa yang akan menang CV review hari ini. Oke, banyak banget nih yang pernah mengalami CV-nya nggak ada balasan ya, job application kita nggak ada balasan. Oke, nah berarti ini saat yang tepat banget untuk kita belajar tentang CV ini. Nah, dari polling kemarin, kita kan kemarin ada bikin polling juga nih di story-nya Boss Hire. Dan dari situ ternyata masih ada beberapa teman-teman yang nggak tahu nih CV itu sebenarnya apa. Karena mereka masih menjawab CV itu adalah pendamping lamaran kerja. Jadi berkas untuk menunjukkan intensi kita untuk melamar kerja. Nah, tapi itu salah teman-teman, karena CV itu adalah pengalaman kerja kita gitu. Sedangkan untuk yang menjelaskan gitu bahwa kita mau melamar kerja itu adalah cover letter. Nah, hal-hal yang kayak gini yang akan kita bahas nih di CV hari ini, IG Live hari ini. Nah, uh, sebelum itu kenapa ya kan bisa CV kita nih nggak dapat balasan atau follow up sama sekali? Kok bisa sih CV kita malah digantungin rekruternya? Gimana ya caranya biar CV kita tuh bisa dinotis sama rekruter, bisa stand out di antara ratusan-ratusan CV lainnya? Nah, tenang aja teman-teman, karena di live kali ini kita akan bahas tuntas semuanya. Makanya jangan kemana-mana, stay tune sampai di akhir karena kita akan banyak banget pembahasan di hari ini. Nah,
kita selain akan membahas hal-hal terkait CV, kita juga akan bagi-bagi hadiah nih di akhir buat kamu-kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir. Hadiahnya adalah review CV gratis one on one dengan konsultan Boss Hire, dan tentu saja kita juga akan memberikan GoPay masing-masing untuk 3 orang sebesar 30.000. Nah, menarik banget gak sih rewardnya? Jadi harus banget stay sampai akhir ya. Kalau di tempat-tempat lain itu kita harus bayar buat di review CV-nya, tapi di sini udah dapat ilmu, dapat juga review CV gratis. Jadi kapan lagi kita bisa dapat kesempatan berharga seperti ini selain di Boss Hire? Oke. Nah, ini ada yang nanya juga, durasinya berapa lama ya? Jadi durasi IG Live kita hari ini akan sampai maksimal itu 1,5 jam. Jadi bentar banget kok. Udah kita dapat ilmu dan nggak lama-lama banget, cuman 1,5 jam bisa berkesempatan dapat review CV juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita mulai pembahasannya. Sebelumnya kenalin lagi nih buat teman-teman yang baru masuk, nama aku Anggi, recruitment consultant dari Boss Hire. Seneng banget kenalan dengan teman-teman semua. Semoga bisa semuanya stay sampai akhir ya di IG Live hari ini. Nah, langsung aja kita undang nih speaker kita hari ini, karena aku nggak akan sendiri membahas tentang CV, tapi aku juga akan ditemenin oleh speaker kita yang keren banget, namanya Kak Jugi Markus. Nah, langsung aja kita invite Kak Juginya. Oke, udah join sama kita nih Kak Juginya. Halo Kak Jugi. Ya, halo Anggi. Halo semuanya, teman-teman. Oke, jadi mungkin aku kenalin dulu ya, Kak Jugi Markus ini adalah senior recruitment consultant di Boss Hire, dan yang pasti udah berpengalaman banget nih untuk ngomongin tentang CV, karena kita udah sering banget lihat CV dan mereviewnya ya Kak. Nah, Kak Jugi Betul, mungkin betul. mau kenalan dulu sendiri nih, gimana? Memperkenalkan diri ke teman-teman. Oke, Anggi, thank you udah jadi host nih untuk Boss Hire IG Live kedua kali ini. Teman-teman semua, salam kenal. Nama saya Jugi. Saat ini saya sebagai senior recruitment consultant ya di Boss Hire Indonesia. Nah, mungkin teman-teman sendiri masih ada yang belum familiar ya sama Boss Hire itu sendiri. Jadi, Boss Hire itu salah satu talent search company ya di Indonesia, dan saat ini kita punya banyak klien juga ya, dan itu kliennya nggak cuma satu industri, tapi kita punya diverse klien industri juga gitu. Makanya kita uh, banyak posisi maupun demand dari klien kita gitu untuk posisi-posisi yang ada di feed kita itu udah terupdate. Jadi teman-teman bisa follow IG kita supaya update untuk posisi-posisi yang lagi vacant ya di Boss Hire itu sendiri gitu. Jadi saya sudah sekitar 8 tahun ya as a recruiter, mulai dari uh, 2012 tuh ketika saya kuliah, saya juga udah kerja gitu ya, sambil kerja juga. Jadi pagi kerja, malamnya kuliah gitu. Dan sampai sekarang saya juga masih aktif di beberapa organisasi yang menyangkut relevan dengan rekrutmen itu sendiri gitu. Jadi makanya so far udah 8 tahun nih udah nge-review CV-CV teman-teman mungkin yang di sini udah sering gitu ya apply, dan juga beberapa teman-teman yang udah kenal saya mungkin lebih terkenalnya recruiter gitu ya, hunter gitu bisa dibilang gitu. Dan di bos saya sendiri kita memang sering sharing ya, makanya IG Live ini digunain kita untuk lebih ke sharing yang positif gitu, supaya teman-teman bisa masuk ke dream company teman-teman, dan juga bisa CV teman-teman juga nggak di ghosting ya sama recruiter gitu, bahasa yang sekarang tuh lebih ke ghosting atau PHP gitu misalkan. Jadi gimana caranya CV bisa di review nih sama recruiter, bisa dilirik istilahnya. Stay tune makanya di IG Live kedua Bos Hire ini gitu. Thank you Kang Gi. Iya,
Sama-sama Kak Jugi, betul banget teman-teman. Jadi di Boss Hire ini kita sering banget upload job-job opening. Jadi pastiin kalian udah follow IG Live Boss Hire, IG Boss Hire, dan juga seperti yang Kak Jugi bilang tadi, kita juga mau nih membagikan ilmu-ilmu yang kita punya sebagai recruiter sejauh ini tentang apa sih yang sebenarnya bisa bikin kalian tuh peluangnya lebih besar untuk masuk ke dream company kalian dan punya karir yang lebih advance. Nah, oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas tentang CV-nya ya, Kak. Nah, kan kita Boleh, sama-sama boleh. tahu ya kalau CV atau resume itu sebenarnya gerbang pertama untuk kita melamar kerja nih. Jadi otomatis CV atau resume ini penentu yang signifikan buat kita bisa lanjut ke proses interview kah atau malah sampai kita diterima atau enggak gitu. Nah, masalahnya dalam satu hari aja nih recruiter tuh bisa terima puluhan bahkan mungkin bisa sampai ratusan gitu per minggu Ratusan CV gitu. ini. Betul kan Kak Jugi? Banyak banget nih CV yang harus kita review. Dan di tengah banyaknya CV itu sulit nih mungkin untuk kita stand out. Jadi dengan keterbatasannya recruiter juga gitu sebagai manusia, maka mungkin ada aja nih CV yang terlewatkan atau yang ke skip yang nggak begitu dibaca sampai akhir, dan akhirnya itu memperkecil deh kemungkinan teman-teman yang lagi apply untuk di interview. Nah, jadi penting banget buat kita tahu nih CV yang seperti apa sih yang berpotensi untuk dilirik recruiter dan memperbesar kemungkinan kita untuk di interview. Nah, menurut Kak Jugi nih, sebagai recruitment consultant yang udah punya pengalaman lama banget bekerja sebagai recruiter dan udah review mungkin udah ribuan CV ya Kak, at this point gitu, udah banyak banget. Sebenarnya CV yang dari pengalaman Kakak melihat lihat CV itu sebenarnya CV yang bagus dan yang berpotensi untuk lanjut ke next step tuh yang seperti apa sih Kak? Oke, ini pertanyaannya bagus banget nih teman-teman dari Kak Anggi untuk hal-hal apa yang bikin CV kita tuh outstanding ya dibandingkan dengan CV-CV lain. Karena kan sekarang banyak fresh grade yang udah nggak zaman lagi pakai job fair gitu ya. Sekarang CV tuh semua serba digital gitu. Apply-nya pakai ATS ya. Jadi yang paling penting itu ada 3 hal ya teman-teman. Jadi yang pertama itu desain CV itu sendiri gitu. Dan yang kedua itu ada konten, dan yang ketiga itu ada gaya bahasa gitu. Jadi yang pertama nih kita mau bahas tentang desain itu sendiri. Nah, jadi desain CV untuk yang ATS friendly, nanti mungkin kita bahas lagi ya. Jadi ATS itu lebih ke applicant tracking system, di mana CV yang kalian apply biasanya teman-teman apply di beberapa website ya, mungkin dari company website-nya atau mungkin dari uh, beberapa job portal gitu ya, itu biasanya mereka udah filtering pakai sistem gitu. Nah, untuk desain itu penting banget teman-teman, karena kalau misalkan dari desainnya aja udah terlalu padat atau misalkan terlalu banyak uh, warna gitu ya, atau table atau chart, itu nanti nggak bakal kebaca teman-teman. Jadi make sure CV itu bisa terlihat jelas dari desainnya tuh, jangan terlalu yang mencolok ya warnanya. Kalau bisa tuh warnanya yang soft atau yang mild gitu. Mungkin biru muda gitu ya, atau putih aja sebenarnya it's okay gitu. Karena nanti recruiter lihatnya tuh bukan dari desainnya, tapi tergantung ya teman-teman. Misalkan teman-teman apply-nya untuk posisi misalkan desain grafis gitu, atau misalkan videographer atau fotografer, nah itu nggak masalah sebenarnya. Tapi sebenarnya bisa di portfolionya itu bisa lebih di uh, summarize lagi gitu, untuk pakai GitHub atau pakai barcode atau pakai Google Drive gitu, untuk linknya itu bisa di situ. Jadi nggak perlu yang desain terlalu mencolok ya warnanya, terus juga template-nya juga jangan yang terlalu banyak pemisah gitu ya, table-table, dan juga yang lebih uh, padat gitu. Jadi usahakan nanti desainnya itu sesuai sama yang paling recent gitu, yang paling paling atas tuh setelah nama, education, summary, working experience, itu
template-nya harus terstruktur gitu. Yang paling saat ini teman-teman kerjakan dan yang paling lampau gitu. Jadi berurut seperti itu. Yang kedua ini tentang konten itu. Nah, konten ini penting banget nih teman-teman. Jadi beberapa CV yang masuk kita nih beragam ya, dari background experience, ada yang masih fresh grade, ada yang udah ada experience juga gitu. Nah, kalau yang misalkan fresh grade, teman-teman penting juga nih untuk teman-teman tuh ikut kegiatan kampus ya di luar atau maupun organisasi di luar atau di dalam kampus itu juga gitu. Jadi konten itu bisa CV itu nggak yang kosong banget nih teman-teman. Jadi kalau bisa CV itu selain ada keterangan dari organisasi saat ini atau mungkin current company saat ini, dan jangan lupa nih teman-teman juga cantumin untuk job descriptions-nya gitu, supaya nanti recruiter akan lihat nih ini dia udah ngelakuin apa aja sih gitu di perusahaan itu gitu. Dan juga education-nya, misalkan teman-teman udah lulus dari kuliahnya, jangan lupa cantumin juga nih GPA teman-teman gitu. Dan misalkan ada exchange atau mungkin ada kegiatan yang mendukung teman-teman untuk jadi misalkan brand ambassador gitu, atau mungkin student exchange ke overseas gitu ya, itu bisa banget teman-teman cantumin di situ gitu. Dan yang di working experience ini, part dari working experience yang tadi saya sudah mention, jadi teman-teman yang paling awal itu adalah current activity teman-teman nih, misalkan teman-teman ikut organisasi himpunan mahasiswa gitu dari tahun 2018 sampai 2021 misalkan. Jadi yang paling recent itu yang paling awal gitu, yang lampau itu nanti mengikuti ke bawah gitu. Jangan lupa di-mention nama company-nya atau nama organisasinya, terus juga position teman-teman juga ya, posisinya apa, terus juga working period-nya atau organization period-nya tuh mulai dari kapan, bulan apa, tahun berapa sampai present misalkan, atau misalkan dari bulan Januari sampai Desember misalkan kayak gitu. Dan jangan lupa yang job descriptions-nya itu teman-teman udah ngelakuin apa aja gitu. Jadi ketika teman-teman apply CV, recruiter tuh udah ngeliat nih apakah yang sudah dilakukan teman-teman sebelumnya nih di current company atau di current organization atau di previous company, itu udah kelihatan nih teman-teman sesuai nggak sih sama kriteria dari organisasi atau company yang teman-teman sudah apply gitu kan. Setelah itu, setelah working experience, teman-teman juga bisa cantumin untuk seperti volunteer atau misalkan community gitu ya. Misalkan teman-teman pernah ikut NGO atau mungkin pernah ikut organisasi yang dimana relevan ya sama posisi yang di-apply sama teman-teman gitu. Misalkan nih teman-teman mau apply as a videographer gitu. Nah, misalkan di kampus teman-teman ada pensi gitu, terus pernah ngeliput gitu pensi itu. Nah, itu dimasukin juga tuh gitu. Karena itu bisa jadi value teman-teman ketika kalian apply gitu ya di posisi yang kalian mau. Terus CV teman-teman juga kan nanti kelihatan tuh relevan gitu, karena pernah handle nih videographer di pensi gitu, atau misalkan videographer di kegiatan kampus gitu. Nanti kan bisa itu rekruter juga bisa lihat dari situ gitu. Jadi itu nanti bisa ditambahkan di bawahnya working experience tadi gitu. Terus yang ketiga mungkin kita bahas tentang gaya bahasa nih Kak Anggi gitu. Jadi gaya bahasa itu kan CV itu sebagai weapon kita nih, senjata kita sebelum kita di interview gitu kan sama si recruiter gitu. Jadi sebisa mungkin gaya bahasa di CV ini teman-teman harus terlihat profesional dan juga harus formal gitu. Jadi ini CV
bisa menggambarkan diri kita juga kan ya Kak Anggi. Jadi itu kayak perantara lah gitu, profil kita untuk sebelum join di perusahaan yang kita apply gitu. Jadi kalau bisa harus terstruktur gitu bahasanya, terus grammarnya juga, dan apa resmi lah gitu, bahasanya yang resmi, dan juga kalau bahasa Indonesia mungkin yang eh, apa berdasarkan kamus besar lah ya gitu, dan sesuai grammar gitu kalau bahasa Inggrisnya gitu sih Kak Anggi. So far dari 3 hal penting itu yang teman-teman harus bisa aware gitu sebelum teman-teman apply CV ke perusahaan yang kalian mau apply, seperti itu Kak Anggi. So far. Oke, siap. Makasih Kak Jugi. Itu berarti ada 3 poin besar untuk teman-teman yang lagi bikin CV. Yang harus diperhatiin adalah pertama, desain yang simple. Yang kedua adalah komponen yang relevan. Jadi kita harus pilih-pilih juga gitu. Pekerjaan yang relevan, pengalaman yang relevan dengan pekerjaan yang kita apply. Dan yang ketiga adalah gaya bahasanya. Pastiin kalian pakai bahasa yang formal. Karena namanya juga kita mau apply pekerjaan ya, jadi kalau misalkan pakai bahasanya yang terlalu gaul tuh kayaknya kurang pantas juga gitu. Jadi kita harus perhatiin gaya bahasanya itu. Nah, oke teman-teman. Nah, berikutnya tuh tadi kan Kak juga udah bahas ya tentang komponen yang relevan nih. Tapi sebenarnya secara spesifik nih Kak Jugi, secara detail komponen-komponen yang di dalam CV itu penjelasannya apa sih? Apa aja sih yang bisa di-include dan yang sebaiknya enggak gitu? Oke, Kak Anggi. Jadi komponen-komponennya itu yang pertama ya, yang pasti nama jelas nih Kak Anggi, nama lengkap gitu ya, full name-nya. Jadi jangan sampai nama panggilan aja gitu di CV, karena nanti berdasarkan data diri kan gitu, dilihatnya dari ID atau KTP kita gitu, atau paspor kita juga gitu. Jadi yang poin yang pertama itu di paling atas adalah nama jelas gitu, nama lengkap. Nah, di bawahnya kita bisa kasih detail personal information, personal detail maksudnya. Jadi itu termasuk seperti nomor handphone, email, atau bisa juga social media gitu ya. Jadi nanti si rekruternya itu bisa menghubungi teman-teman berdasarkan kontak information yang sudah teman-teman share. Jadi pastiin nih teman-teman bisa memastikan nomornya itu udah benar gitu. Jangan sampai ketika rekruternya mau kontak, nomornya udah nggak aktif gitu kan. Itu kan sayang banget ya, udah mau ditelepon ternyata mau diinterview, nggak jadi karena nggak bisa dihubungi gitu kan. Nah, sebenarnya ada juga kalau misalkan di CV-CV di Indonesia sendiri sih biasanya ya mereka mencantumkan juga date of birth atau tempat tanggal lahir atau marital status juga biasanya, terus juga current address-nya tuh yang bener-bener detail banget gitu. Sebenarnya sih teman-teman nggak perlu kayak mention itu detail banget ya, karena nanti ketika bener-bener teman-teman yang udah apply dan mau di-hire sama company-nya tersebut, nanti bakalan ada sesi HR untuk minta data lengkapnya gitu. Jadi karena data privacy itu penting banget kan, takutnya kan nanti ada penipuan atau apa gitu kan. Jadi menghindari itu, kalau kalau untuk di CV sih better teman-teman untuk date of birth dan juga detail address-nya itu nggak usah lengkap banget sih gitu. Jadi bisa aja teman-teman bisa mention tahunnya gitu, karena kan setiap company ada requirement umur sendiri gitu kan. Jadi bisa juga tahun lahirnya dan tempatnya misalkan, atau kalau alamat teman-teman misalkan tinggal di Jakarta Barat gitu, teman-teman bisa mention Jakarta Barat aja, nggak usah jalan apa bla bla bla, Jakarta Barat gitu. Nah, karena itu data privacy kan ya, balik lagi gitu. Jadi itu bisa optional sih gitu, tergantung nanti teman-teman nge-apply-nya tuh udah kenal belum gitu, karena kan kebanyakan kita nggak kenal ya sama rekruternya gitu. Jadi itu optional kalau date of birth sama current address. Terus konten yang kedua, komponennya itu ada summary. Nah, teman-teman bisa tulis summary, ini penting juga nih, karena nanti bisa ngebantu si recruiter atau si HR itu ya di company itu
ngelihat dari summary teman-temannya itu udah kelihatan gitu apakah teman-teman sesuai nih kualifikasinya sama job yang teman-teman apply gitu. Jadi summary itu teman-teman bisa masukin dari pengalaman teman-teman nih udah ikut kegiatan organisasi itu dapat dapat apa aja nih skillnya dari situ, terus juga accomplishment-nya, maksudnya pencapaiannya tuh udah sampai mana gitu. Jadi di summary itu istilahnya kayak jadi rangkuman gitu ya, Kak Anggi, supaya nanti rekruter kan nggak punya waktu banyak ya untuk nge-review karena kan satu hari itu bisa ratusan. Jadi kalau bisa summary-nya itu bener-bener yang padat tapi jelas gitu dan juga nggak terlalu banyak gitu. Karena kan nanti bisa di brief lagi tuh di working experience-nya gitu. Jadi yang pertama itu di dalam summary bisa mention current job-nya apa, title-nya, terus juga skills-nya apa, terus juga pencapaiannya apa aja gitu. Terus kenapa itu sama posisi yang di-apply nih sama teman-teman gitu. Jadi itu bisa jadi value teman-teman dan juga recruiter bakalan cuman review summary-nya aja udah kelihatan kan gitu. Setelah summary bisa juga di working experience. Tapi bisa juga nih teman-teman dari setelah kontak personal gitu, personal detail, teman-teman bisa juga education background gitu. Tapi kalau misalkan yang memang background educationnya yang kampus dari reputable ya, kayak kampus-kampus ternama, teman-teman bisa nih input di paling atas gitu setelah si personal detail tadi gitu. Tapi kalau teman-teman rasa kampus teman-teman yang nggak terlalu well known gitu ya, nggak terlalu reputable, teman-teman bisa sih sebenarnya kayak nanti setelah working experience gitu. Jadi itu optional sih. Jadi either nanti teman-teman bisa masukin summary dulu gitu, baru education gitu. Itu juga nggak masalah sebenarnya gitu. Dan uh, yang setelah summary tadi kan working experience nih. Nah, working experience itu penting juga gitu. Karena kan kalau kita apply biasanya perusahaan maunya ya udah dia udah pernah ada exposure di situ misalkan gitu, atau misalkan yang sekarang tuh karena banyak persaingan ya di luar sana, jadi perusahaan tuh maunya yang udah mature gitu, yang udah pernah hands on di role yang dia mau misalkan gitu. Jadi di working experience teman-teman bisa cantumkan detail company's name, apa nama perusahaannya gitu, PT apa gitu, PT-nya harus detail, terus posisinya apa, durasinya sampai kapan gitu, dan juga ada job descriptions-nya gitu. Nah, di job descriptions-nya teman-teman bisa pakai kalau di Word tuh pakai apa bullet itu ya yang hitam gitu, Bullet point ya. bullet itu ya, bullet point itu gitu. Jadi supaya rapi gitu ya dari posisinya itu gitu, dan juga apa biar supaya kelihatan poin-poinnya gitu. Itu bisa 3 atau 4 bullet point aja gitu. Jadi yang terlalu banyak. Yang penting teman-teman bisa juga ambil dari key rule yang ada di job descriptions yang teman-teman mau apply gitu. Itu teman-teman bisa masukin di situ gitu. Jadi misalkan teman-teman udah hands on di desain grafis gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi nih, oh job descriptions-nya itu apa aja ya gitu. Nanti key point-nya bisa kalian taruh nih di job descriptions yang ada di CV gitu. Supaya nanti recruiter juga ngelihat, oh ini dia pernah handle ini ya gitu. Tapi harus benar-benar udah pernah hands on di situ ya, jangan sampai bohong gitu. Nanti ketahuan gitu. Nah, jadi itu sih triknya. Jadi kalau misalkan di bullet-bulletnya itu, bullet point-nya jangan terlalu banyak. Kalau bisa 3 atau 4 aja, udah sekalian sama accomplishment-nya misalkan gitu. Jadi bisa terlihat nih ngapain aja tuh di perusahaan itu, dan juga apa bisa juga teman-teman mention
perubahan apa yang teman-teman udah ngelakuin gitu, improvement apa yang teman-teman udah bisa lakuin, itu bisa di percentage-kan gitu atau di numberin gitu supaya nanti langsung tertuju nih recruiter, oh dia pernah uh, increase sales dari tahun lalu gitu, misalkan 50% compare dari tahun lalu misalkan kayak gitu. Itu penting juga sih teman-teman. Jadi jangan cuma copy paste aja ya yang ada di uh, job desk orang lain atau mungkin ada di beberapa job portal, kalian copy paste gitu, itu kelihatan sih teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman harus bisa benar-benar uh, ngelihat lagi nih key pointnya apa aja, terus teman-teman emang benar-benar pernah hands on di situ, nanti kalian bisa mention di bullet point itu gitu. Nah itu sih, terus setelah working experience dari yang paling recent ya, paling current, teman-teman punya working experience atau organisasi, setelah itu teman-teman bisa cantumin juga misalkan ada skills ya. Skills itu ada hard skill, ada soft skill gitu. Misalkan kayak contohnya nih, teman-teman mau apply sebagai misalkan recruitment gitu atau sales manager untuk perusahaan Chinese company gitu. Nah, biasanya kan kalau Chinese company gitu atau misalkan Japanese company, dia prefernya kandidat itu bisa at least kayak bahasanya gitu ya, misalkan HSK berapa gitu kan, yang penting misalkan HSK 6, terus teman-teman punya sertifikasinya. Nah itu juga bisa di-mention di situ gitu, di skillsnya Mandarin misalkan gitu. Terus nanti baru terbuktinya sama sertifikasinya gitu, di bawahnya misalkan course atau misalkan certifications gitu, itu juga bisa ditulis gitu, karena itu menunjang portfolio teman-teman juga kan gitu, karena nanti recruiter juga bakalan lihat nih dia benar-benar punya nggak sih skill ini gitu, daripada teman-teman cuman tulis yang pakai apa tuh kayak grafik gitu, chart gitu ya, itu sebenarnya kalau di ATS pun itu bisa nggak kebaca sih gitu. Jadi kalau bisa, kalau misalkan ada skillsnya, teman-teman harus ada pembuktiannya, either itu nanti di project, di working experience teman-teman, atau maupun teman-teman memang pernah ikut course di beberapa institusi gitu yang sudah diakui, misalkan kayak gitu. Jadi recruiter juga biasanya ngelihat dari situ, selain dari job experience, dia pernah ikut uh, course apa aja sih yang memang benar-benar relevan ya sama posisi yang dia apply, kayak gitu. Nah, berikutnya mungkin bisa juga teman-teman kayak tambahin interest gitu, atau project experience, atau bisa juga misalkan teman-teman pernah ikut leadership gitu, leadership experience-nya apa gitu. Nah, kalau di project experience, mungkin teman-teman bisa masukin yang relevan aja. Jadi, mentang-mentang misalkan teman-teman aktif nih di kampus atau di perusahaan sekarang gitu ya. Terus teman-teman mention semuanya gitu sampai 2 page gitu, itu nggak perlu gitu. Jadi teman-teman sebelum kirim CV bisa di filtering lagi nih project mana yang relevan sama posisi yang teman-teman apply gitu, supaya nanti nggak bias aja kan gitu. Udah banyak-banyak ternyata emang nggak digunain gitu kan project itu gitu. So far dari komponennya itu sih Kak Anggi, sekitar Oke. 8 tadi ya. Mm-mm, mm-mm. I see, oke. Nah, itu udah lengkap banget ya teman-teman pembahasan dari Kak Jugi. Ada tadi nama jelasnya, tentang data pribadi kita, kontak kita, summary, background education, working experience yang jangan kopas, dan kalau bisa ada tangible-nya nih, ada persenan-persenannya, biar recruiter tuh bisa lihat, oh hasil dari kerja kamu sebelumnya tuh apa sih, kayak gitu. Selain itu juga ada skills and certifications. Jadi kalau kita pernah ambil course yang relevan, kita pernah ambil sertifikasi yang relevan dengan pekerjaan yang mau kita lamar, itu boleh banget dicantumin. Terus ada interest dan juga project experience. Wah, udah lengkap banget nih ya. Sebelum aku lanjut, mungkin teman mau ingetin teman-teman untuk drop questions-nya di fitur Q&A aja ya, karena takutnya kalau misalkan di komen langsung nih takut tenggelam nih. Jadi bisa langsung masukin di fitur Q&A-nya, dan udah banyak banget nih aku lihat. Oke, tapi sebelum kita masuk ke Q&A session, kita lanjut dikit lagi ya. Nah,
Kak Jogi tadi kan ada mention tentang CV yang ATS friendly ya, atau mungkin teman-teman juga udah pernah nih punya pengalaman ngelamar di perusahaan yang pakai sistem ATS. Tapi ATS itu sebenarnya apa sih Kak? Dan bagaimana sih kita bisa bersahabat gitu dengan sistem-sistem ATS ini supaya CV kita lebih besar juga kemungkinannya untuk di-accept di perusahaan yang pakai sistem ATS. Oke, baik ya teman-teman, karena pandemi juga ya mungkin jadi sekarang job fair tuh udah bisa dibilang udah nggak ada gitu kan, karena sesuai apa peraturan pemerintah kan yang non essential itu nggak bakalan bisa ini kan ada aktivitas gitu ya. Jadi makanya perusahaan sekarang nggak mau ribet gitu. Sekarang biasanya pakai ATS gitu, ATS system gitu. Jadi ATS itu sendiri itu adalah applicant tracking system, di mana digunakan biasanya di sistem HR ya, di satu perusahaan mungkin karena sistemnya juga bisa dibilang sudah terintegrasi ya sama internal manajemen dari HR-nya itu. Jadi itu biasanya perusahaan-perusahaan startup yang besar gitu ya, kayak unicorn company gitu, atau mungkin company yang memang udah established gitu, udah lama gitu. Biasanya kan mereka juga udah rekrutmen prosesnya tuh pakai ATS gitu ya, pakai applicant tracking system itu tadi gitu. Jadi ATS itu karena sistem ya, dan yang ngebaca tuh bukan manusia gitu, bukan bukan rekruternya langsung gitu. Jadi filteringnya itu udah tersistem gitu, udah ada kriterianya nih teman-teman. Jadi yang aku udah mention tadi, jadi CV itu walaupun desainnya bagus dan warnanya misalkan juga apa banyak gitu, terus juga ada chartnya, ada table dan lain-lainnya, itu nggak kebaca teman-teman. Jadi ATS itu nanti bakalan ngebaca CV teman-teman yang bener-bener itu tuh clean gitu. Jadi tulisan dan juga number aja gitu. Jadi nggak ada yang chart, table, atau grafik gitu ya. Itu nggak bisa gambar gitu, foto. Itu nggak bakalan kebaca gitu. Jadi makanya kenapa CV-CV yang biasanya tuh dari luar ya, dari overseas tuh biasanya cuman standar aja nih teman-teman, kayak cuman Word aja gitu, udah backgroundnya putih, tulisannya hitam gitu ya. Nanti memang setahu saya juga dari teman-teman yang di luar gitu ya, dari kuliahnya aja tuh mereka udah kayak dikasih tahu gitu, kurikulumnya udah ada gimana sih cara buat CV gitu ya, biar supaya kebaca gitu sama si ATS ini gitu, si sistem ini. Jadi kalau bisa tuh bener-bener yang kayak resume teman-teman tuh uh, se- sepadat mungkin. Jadi satu satu page aja tuh sebenarnya udah bisa kebaca gitu. Yang penting nama jelas itu harus bener-bener di make sure gitu. Terus contact number, terus juga email gitu, dan juga posisinya, skillsnya juga nanti itu bisa kebaca ketika teman-teman CV-nya tuh yang bener-bener yang nggak banyak gambar atau table atau chart tadi gitu. Jadi nanti juga sistem itu juga bisa nge-review nih CV teman-teman yang misalkan grammarnya nih ada yang error gitu, atau mungkin spellingnya salah gitu, atau misalkan kalau copy paste kan biasanya kayak dia nyatu ya, masih kayak belum ada spasinya gitu, itu juga biasanya ke record gitu sama sistem itu. Jadi nanti si rekruter dari perusahaan itu biasanya nge-review lagi nih, yang paling 100% yang paling bener itu pasti yang akan di paling atas gitu CV-nya gitu. Jadi make sure teman-teman tuh punya CV yang benar-benar readable gitu. Gimana caranya ya, jangan yang aneh-aneh aja gitu. Maksudnya berdasarkan template yang putih aja gitu, nggak usah yang kayak ada pemisah gitu, table atau mungkin kayak ada grafik gitu, itu nggak kebaca gitu. Jadi nanti untuk di ATS sendiri juga itu nanti rekruternya bakalan ngecek nih, oh si orang ini masuk ke kriteria ya, karena experience-nya udah bisa kelihatan dari sistem itu, ada periode kerjanya gitu kan, nanti udah kelihatan. Terus education-nya juga itu uh,
itu juga akan nampak gitu, karena ada beberapa company besar yang memang prefer dari misalkan reputable university atau misalkan background company-nya masuk gitu. Biasanya nanti di sistem tuh udah bisa ke filter sendiri gitu. Jadi aku suggest teman-teman sih kalau misalkan perusahaan itu pakai ATS system ya, kalau bisa CV-nya tuh berbahasa Inggris ya, in English gitu, jangan bahasa Indonesia, takutnya CV teman-teman malah nggak kebaca gitu, karena developernya tuh biasanya dari luar sih gitu untuk di sistem itu gitu Kang Ji. Oke, nah bener banget nih teman-teman. Jadi harus ada kita nyiapin CV yang ATS friendly juga karena sekarang bener banget sih kayak kata Kak Jugi. Maksudnya kalau apalagi company-company gede ya yang bisa mereka terima applicants tuh ratusan gitu sekali buka lowongan. Nah itu perlu banget kita siapin CV-CV yang ATS friendly. Itu mungkin bisa di googling juga tuh contoh-contohnya ya biar kebayang gitu bentuknya kayak gimana. Biasa sih hitam putih sih yang kalau aku tahu ya bentuknya hitam putih dan cukup tulisan aja gitu tentang portofolio riwayat hidup kita gitu. Kita kerja di mana aja dan achievementnya apa. Oke, nah berikutnya mungkin aku mau tanya nih Kak, apa aja sih sebenarnya hal-hal yang harus dihindari dalam membuat CV? Jadi mungkin kalau bahasa mudahnya do's and don'ts-nya gitu dalam membuat CV. Oke, kalau do and don'ts-nya sendiri ya mungkin dari beberapa CV yang masuk nih Kang Anggi yang kita mau akan review nih, kebanyakan teman-teman yang fresh graduate gitu ya, bahkan ada yang udah experience pun tuh masukin eh, education background-nya itu yang dari SD gitu, bahkan ada yang dari TK gitu. Itu sebenarnya nggak perlu sih teman-teman. Jadi teman-teman bisa cantumkan eh, edukasi terakhir aja gitu. Misalkan dari kampus UI gitu. Udah nanti dari nama kampusnya apa, terus majornya apa gitu ya, jurusannya apa, terus GPA-nya berapa gitu. Tapi kalau misalkan GPA-nya mungkin di bawah 3 itu optional sih, bisa nggak dicantumin juga gitu. Jadi nanti teman-teman harus lihat nih supaya gimana manfaatin satu page itu untuk nge-brief portfolio teman-teman kan gitu. Jadi sayang banget kan misalkan satu page setengahnya itu udah cuman nge-brief cuman education teman-teman aja gitu. Jadi kalau bisa teman-teman bisa masukin yang paling terakhir aja gitu untuk di kampus mana misalkan kayak gitu. Terus juga um, misalkan CV-nya tuh kata-katanya yang gak relevan. Jadi kalau bisa tuh skills atau job exposure teman-teman tuh setiap CV yang kalian mau apply, kalau bisa benar-benar baca nih job requirement dari posisi yang teman-teman apply gitu, supaya nanti ketika di ATS tuh biasanya nanti langsung ke record, oh dia benar-benar punya pengalaman di sini gitu. Terus kalau bisa tuh pakai passive voice. Kalau misalkan kalau CV teman-teman itu kan nanti dibacanya sama recruiter nih. Nanti recruiter kan akan terusin lagi ke user gitu. Jadi mungkin bisa pakai he atau she gitu, atau mungkin menghindari itu juga bisa gitu kalimatnya. Misalkan kayak teman-teman pernah ada experience di manage team gitu. Jadi jangan I'm responsible gitu, atau misalkan kayak uh, I'm a hard worker gitu. Karena itu emang harus kan hard worker itu sendiri. Jadi kalau bisa nanti untuk kalimat-kalimatnya itu yang benar-benar bisa apa ya, bisa ada pengalaman yang lebih kayak terlihat gitu, kayak created gitu, atau misalkan manage, atau misalkan launch, misalkan teman-teman jadi marketing nih, berhasil melakukan produk launching suatu brand tertentu gitu, dan bisa misalkan uh, menaikkan jumlah viewer gitu. Jadi misalkan kayak create system atau manage team, atau misalkan um, apa namanya launch produk tertentu gitu. Itu lebih kayak terlihat sih nanti di brief jobnya itu. Jadi kadang-kadang kan teman-teman cuman kayak copy paste aja ya. Itu uh, bisa dibilang kan nanti nanti pas interview juga kan kita akan menjelaskan uh,
pengalaman yang kita udah lakuin kan gitu. Jadi kalau bisa ya berdasarkan yang tangible lah gitu, yang udah pernah kita handle gitu, udah pernah kita hands on di situ gitu. Jangan sampai nanti cuman copy paste aja nih job desk-nya gitu. Terus kebanyakan juga terlalu banyak kayak chart gitu ya, terus warna itu dihindari juga sih teman-teman. Terus kalau hard skill-nya kan banyak kan yang bener-bener yang kayak cuman ditulis aja gitu, nggak ada pembuktiannya, itu sama aja apa ya, mungkin nanti sia-sia aja gitu teman-teman tulis yang hard working, terus juga misalkan adapt, terus juga quick adapt, misalkan quick learner gitu. Nah itu sebenarnya nggak di-mention itu juga, maksudnya kita harus udah kayak gitu kan gitu, sebagai profesional ya kita harus hard working, harus quick learner juga. Jadi kalau bisa tuh lebih kayak ada pembuktiannya gitu. Misalkan kalian bisa manage tim. Nah, di current posisi yang sekarang misalkan dia pernah handle 10 team member gitu untuk di sales area gitu, atau misalkan pas di organisasi nih teman-teman ikut BEM misalkan atau HIMA pernah manage tim juga gitu untuk suatu event gitu. Itu juga itu bisa pembuktian juga kan, dibandingin teman-teman cuman kayak skillsnya misalkan apa leadership gitu, strong di leadership, terus strong in communication, tapi nggak ada pembuktiannya kan sia-sia ya gitu. Jadi CV itu adalah salah satu pembuktian kita gitu, udah melakukan itu kan gitu. Jadi jangan sampai CV teman-teman tuh uh, informasinya yang nggak sesuai gitu. Jadi harus benar-benar real gitu, yang pernah kalian melakukan itu gitu kan. Ya betul banget. Jadi kalau aku rangkum ya, tadi ada beberapa tips dari Kak Jugi. Yang pertama, jangan deh masukin semua hal kayak kayak background education dari TK dimasukin, itu kalau bisa nggak usah gitu. Kita pilih-pilih aja dengan lembar yang terbatas itu, yang mana benar-benar signifikan untuk kita melamar kerjaan. Karena mungkin pengetahuan kita TK di mana itu nggak begitu berguna buat si rekruternya. Terus habis itu juga jangan pakai passive voice, karena ini akan dibaca gitu oleh recruiter dan user, jadi mereka akan lebih nyaman mungkin ketika membaca sesuatu yang lebih bisa menggunakan sudut pandang orang ketiganya. Habis itu yang paling utama sebenarnya adalah jangan memasukkan hal-hal yang subjektif nih sifatnya. Kalau bisa masukkan sesuatu yang memang sudah objektif dan terbukti gitu. Berikan angka untuk mengindikasikan achievements kita. Jadi jangan seperti hard worker doang kah, atau misalkan team player kah, tapi sesuatu yang memang bisa menunjukkan kamu tuh udah achieve something, dan skills-skillsnya itu memang sesuatu yang udah terbukti lewat certification atau course-course yang pernah kamu ikutin. Terus juga ada hindari gitu chart dan warna, karena semakin banyak warna, semakin banyak desain-desain, itu mungkin semakin tidak terbaca oleh ATS, atau bisa bikin rekruternya makin pusing. Oke, itu tips-tips dari Kak Jogi. Mungkin selanjutnya kita akan masuk nih ke Q&A sessionnya Kak Jogi, karena udah banyak banget yang masuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita coba jawab sebanyak mungkin ya teman-teman. Tapi ini kita usahakan untuk pilih pertanyaan-pertanyaan yang biar nggak double-double nih. Nah, mungkin kita mulai dulu nih dari yang banyak nih nanyanya Kak Indira nih. Pertama adalah, apakah aplikasi pembuat CV bisa menjadi referensi untuk membuat CV menjadi tampilan yang menarik? Jadi, mungkin ini nih Kak Jugi, kan banyak yang sekarang website untuk bikin CV, atau mungkin pakai Canva. Itu sebenarnya oke nggak sih untuk bikin CV? Oke, Kak Indira, terima kasih nih sebelumnya udah join di IG Live kita ya, dan dananya juga gitu. Nah, pertanyaannya bagus banget nih Kak Indira. Apakah aplikasi pembuat CV bisa menjadi referensi untuk membuat CV menjadi tampilan yang menarik? Nah, memang ada beberapa website ya yang provide apa namanya CV template gitu ya. Nah, itu kalian bisa jadi alternatif juga sih sebenarnya. Jadi ada beberapa organisasi yang memang menyediakan gitu ya template berbayar atau free template juga gitu, yang di website itu biasanya kalian bisa gunakan itu. Nah, tapi make sure lagi nih teman-teman bisa juga
coba tes di beberapa website yang memang provide percentage untuk CV teman-teman itu bisa di-review tuh berapa persen ya sama ATS. Nah, itu ada beberapa sih website, teman-teman bisa googling ya untuk websitenya. Tapi sejauh ini sih setahu saya itu ada website yang dimana untuk nge-review CV yang bisa dibaca sama ATS tuh kemampuan CV teman-teman tuh berapa persen sih gitu bisa dibacanya. Nah, itu ada tuh semacam itu gitu. Nah, tapi kalau untuk template yang di-provide sama mereka, pilihnya yang paling ini ya, paling bisa dibilang formatnya tuh jangan yang terlalu yang tadi gitu yang kita bahas. Formatnya ya black and white aja gitu, jangan yang banyak warna, terus juga maksudnya banyak desainnya, grafiknya gitu. Kalau bisa teman-teman bisa pilih memang benar-benar yang eh, formatnya yang eh, apa satu page aja tuh udah bisa nge-summarize portfolio teman-teman gitu. Jadi kalau bisa lebih lebih jelas gitu, lebih hitam putih aja, terus juga bisa satu page aja tuh udah bisa nge-summarize CV apa portfolio teman-teman gitu. Oke, thank you Kak Jogi jawabannya. Jadi bisa nih dicek teman-teman di googling ya untuk website yang bisa nge-review CV kita. Seberapa besar sih kemungkinan CV kita di-review oleh ATS ini berapa persen gitu? Apa namanya CV kita tuh udah bisa diproses sama ATS itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu ada dari Kak HYSN. Carina nih. Kak Jugi, lebih baik CV itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sih? Oke, halo, hai Kak Sin ya, Karina ya, Kak Karina nih. Oke, pertanyaannya bagus banget juga nih, Kak Karina. Jadi, kalau untuk yang CV sendiri kan, kalau ATS tuh kan yang tadi saya mention ya, Karina. Jadi, kalau bisa bahasa Inggris ya, Karina. Karena kita kan nggak tahu nih, usernya itu apakah orang ekspat, apa orang luar negeri, atau mungkin orang Indonesia kan gitu. Jadi, walaupun nih, Kak Karina merasa English skills Kak Karina mungkin masih belum terlalu fluent gitu ya di komunikasinya. Itu jangan takut sih Kak Karina. Jadi kan istilahnya CV itu kayak senjata kita dulu nih supaya recruiter tuh kontak kita dulu kan gitu. Nanti kan nggak tahu kan ke depannya apakah Kak Karina bakalan di-hire atau enggak. Yang penting kan CV-nya bisa kebaca sama ATS atau juga nanti juga rekruternya juga kontak ke Karina gitu. Jadi kalau apa pendapat aku sendiri ya, aku lebih prefer pakai bahasa Inggris gitu kan, karena dari recruiter kan nggak tahu ya nanti si hiring manager tuh si HR si usernya ya dari posisi yang kakak apply, siapa tahu kan dia orang apa orang asing gitu. Jadi sebisa mungkin itu pakai bahasa Inggris ya Kak Karina, karena kan nanti uh, kedepannya juga semua pasti by system kan gitu. Kalau bahasa Indonesia nih Kak Karina takutnya nggak kebaca kan gitu sama si ATS itu gitu karena sistem itu dari luar kan dari luar negeri biasanya gitu. Jadi lebih baik sih pakai bahasa Inggris Kak Karina gitu. Oke, betul banget Kak Jogi. Biar lebih memperbesar ya kemungkinan CV kita bisa keproses sama sistem ATS-nya. Semoga menjawab ya Kak Betul betul Karina. kan. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Nah, um, ini ada pertanyaan nih. Apakah dalam CV itu perlu dilampirkan foto diri? Nah, ini mungkin juga yang sering jadi pertanyaan nih Kak Jugi. Kayak ini perlu masukin foto nggak ya? Dan kalau masukin foto tuh fotonya seperti apa? Kayak gitu. Oke, baik. Ya, teman-teman, jadi kalau foto sendiri itu sebenarnya option ya. Kalau di ATS sih, di sistem itu, foto tuh nggak kebaca. Jadi, mungkin teman-teman bisa tampilin juga kalau misalkan teman-teman bisa apply langsung ke email atau ke rekruternya langsung gitu. Kalau di ATS sebenarnya nggak perlu, itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi biasanya kalau di Indonesia kan sekarang ada beberapa posisi yang
langsung dikirimin ke HR ya, dikirimkan CV-nya tuh langsung ada emailnya gitu kan. Itu bisa juga sih gitu dicantumkan gitu. Tapi kalau misalkan perusahaan multinasional tuh biasanya dia nggak ngelihat dari foto gitu ya, penting skills-nya gitu dan juga relevan nggak sih ini sama job yang di apply gitu kan. Jadi recruiter tuh biasanya ngelihat dari job experience-nya gitu dibandingin sama foto gitu. Karena foto itu sekarang kan zamannya kesetaraan gender ya, Kak Anggi dan teman-teman. Jadi biasanya kayak di luar tuh kalau foto sebenarnya nggak perlu dicantumin tuh nggak masalah gitu. Cuman kalau di Indonesia kadang ada di mana preference-nya gender juga. Misalkan kayak finance prefernya apa cewek gitu atau misalkan kayak yang di site yang di lapangan prefernya cowok gitu. Jadi harus perlu cantumin foto gitu. Nah, foto dicantumin boleh asalkan formal ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau masukin di CV tuh fotonya yang backgroundnya benar-benar yang clear gitu. Maksudnya nggak ada objek lain gitu. Benar-benar apa foto teman-teman aja gitu sampai sampai bahu gitu. Jangan sampai kayak teman-teman foto selfie misalkan gitu terus atau yang satu backgroundnya misalkan di restoran gitu atau di kantor yang berantakan misalkan gitu. Itu sih bikin apa ya mungkin recruiter juga ngelihat nih oh dia tuh terlihat nggak profesional ya gitu kan. Jadi sebisa mungkin foto itu yang formal gitu untuk CV gitu. Jadi dari foto itu kan recruiter nanti akan lihat nih personality-nya kan bisa juga dilihat dari face-nya gitu kan. Itu sih teman-teman. Jadi itu depend sama nanti apply di ATS kah atau apply ke email langsung ke recruiternya. Kalau email ke recruiternya teman-teman bisa cantumin foto terus di ATS mungkin bisa dihilangkan juga gitu atau ada pun nggak masalah sebenarnya sih gitu. Tapi yang penting formal gitu dan juga backgroundnya yang nggak ada objek gitu pokoknya polos aja gitu. Oke, iya bener banget teman-teman. Kalau bisa sih, kalau memang tidak di require juga ya sama apa sama company-nya gitu ya, nggak mereka secara eksplisit nulis harus sertain foto sih sebenarnya mungkin nggak perlu ya karena bisa jadi itu namanya recruiter juga manusia gitu, bisa jadi itu menimbulkan bias-bias tertentu. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Itu adalah, nah ini nih Kak, misal ada yang menarik pertanyaannya. Misal kita pernah kerja di suatu tempat, tapi resign sebelum 1 bulan. Menurut Kak Jugi itu boleh nggak sih ditulis? Kayak itu strategik nggak ya untuk kita tulis di dalam CV? Oke, terima kasih Kak Irenia ya untuk questionsnya nih. Untuk kalau misalkan nih dari teman-teman ada pengalaman kerja yang memang dari waktu yang cukup sedikit gitu ya untuk di satu perusahaan gitu. Nah, kalau bisa nih teman-teman kasih reason leaving yang jelas kalau misalkan teman-teman mau mencantumkan ya. Dan juga kalau misalkan dari waktu yang sebentar itu dan relevan sama teman-teman yang nanti mau apply di next jobnya gitu, itu sebenarnya nggak masalah gitu. Asal nanti ketika ditanya sama recruiter, teman-teman juga harus bisa jawab secara fakta gitu. Maksudnya secara realnya aja, jangan mengada-ngada misalkan 1 bulan resign karena misalkan ada konflik internal gitu atau misalkan yang hal-hal yang membuat teman-teman tuh jadi nggak kepilih gitu. Pokoknya ini depend sama teman-teman sih. Misalkan emang teman-teman mau masukin, tapi harus ada reason leaving-nya yang jelas gitu, yang make a sense lah gitu untuk teman-teman bisa cantumin. Tapi kalau misalkan 1 bulan aja nggak dicantumin itu nggak masalah sih. Tapi kalau bisa ya teman-teman, at least kalau kerja tuh 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Jadi jangan terlalu pendek juga gitu ya. Karena kan nanti portfolio teman-teman juga yang bakalan jadi bisa dibilang jadi consideration lagi nih. Kenapa nih cuman 1 bulan aja gitu kerja di situ gitu atau 2 bulan gitu. Karena nanti dilihatnya tuh
recruiter akan melihat kan, berarti oh dia orangnya ini ya, maksudnya apa, terlalu sering pindah-pindah ya gitu. Nah itu bisa juga sih jadi consideration teman-teman, take out untuk pengalaman yang kurang dari 1 tahun misalkan gitu. Tapi selama itu relevan ya sama job yang teman-teman apply untuk next jobnya, itu nggak masalah asal reason leaving-nya tuh jelas gitu. Misalkan kayak ada tuh case di mana Kanggi, candidate aku Hmm. yang kayak cuman 3 bulan gitu atau 4 bulan. Hmm. Reasonnya karena memang orang tuanya misalkan kritis gitu, sakit dan nggak ada Hmm. anggota keluarga lain misalkan yang jagain misalkan gitu ya, atau misalkan perusahaannya emang bangkrut gitu karena pandemi misalkan, atau ada konflik karena merger misalkan, itu jadi pertimbangan recruiter juga biasanya untuk proses atau enggak sih gitu, karena nanti akan kelihatan kan gitu. Dan ada reference check juga nih Kak Irenia, jadi nanti kalau Kak Irenia kerja cuma 1 bulan, dan nanti recruiternya kan bakalan reference check juga kan, do reference check ke uh, previous company Kak Irenia kan, company yang sebelumnya gitu, user atau atasannya Kak Irenia gitu. Jadi Kak Irenia juga harus bisa make sure atasan kakak tuh jawab sesuai sama yang Kak Irenia mention di CV gitu, reason leaving-nya kenapa gitu, jangan sampai uh, apa bias gitu, bohong gitu. Itu sih yang penting ya Kak Irenia kalau mau dicantumin pengalaman yang cuman sebentar gitu ya Kak Irenia. Gitu sih, semoga menjawab. Oke, ya. Oke, makasih Kak Jugi untuk jawabannya. Makasih juga Kak Irenia untuk pertanyaannya. Dan mungkin ini juga ada menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang lain yang mirip-mirip ya tentang perlu nggak sih dimasukin kalau misalnya cuma 1 bulan gitu pekerjaannya. Oke, kita next nih ke pertanyaan berikutnya. Ada dari hmm, sebentar ya, ada banyak banget nih pertanyaannya. Aku sampai bingung milihnya. Oke, nih dari Kak Indira lagi nih, karena Kak Indira nanya lumayan ini ya semangat gitu. Jadi Indira nanya nih, apakah setiap posisi dibuatkan CV baru atau bisa membuat CV dengan menulis berbagai pengalaman biar efisien? Nah, mungkin ini menarik banget nih Kak Jugi, karena kan maksudnya kita ngelamar banyak ya ke banyak pekerjaan gitu. Bisa mungkin ngelamar 10 perusahaan dalam 1 minggu. Perlu nggak sih bikin CV atau resume yang berbeda-beda gitu untuk setiap kita melamar itu, atau kita pakai satu CV aja lah biar nggak ribet gitu langsung buat semuanya. Menurut Kak Jugi gimana? Oke, Kanggi. Oke, Kak Indira nih antusias banget nih kayaknya nih ikut IJLAS kali ini ya, Kak Indira. Jadi Kak Indira, kalau pengalaman aku sendiri ya, yang udah beberapa kali uh, move dari satu company ke company lain, itu biasanya aku untuk CV sendiri ya itu bisa dibuat yang relevan gitu sama posisi yang kita apply. Contohnya nih misalkan kayak posisi social media gitu, misalkan social media manager atau social media staff gitu. Jadi misalkan nih Kak Indira juga baru lulus gitu. Nah, kalau bisa CV-nya itu yang uh, relevan sama job descriptions atau job requirement yang ada di company, di job portal itu atau di job posting itu gitu. Jadi gimana caranya supaya match sama si ATS itu atau mungkin match sama si recruiter itu kan, nanti recruiter akan lihat lagi nih Kak Irena, Kak Indira, kalau misalkan beda jauh kan sayang juga kan gitu untuk dimasukkan gitu. Jadi kalau bisa setiap posisi itu benar-benar Kak Indira baca nih gitu untuk skills yang dibutuhin apa sih gitu. Terus sama requirement-nya apa aja sih, misalkan kayak dia harus bisa Google Ads atau misalkan dia bisa manage apa KOL gitu, third party, atau misalkan dia pernah manage beberapa sosial media kayak YouTube, TikTok atau apa Instagram gitu. Jadi nanti Kak Indira bisa cantumin organisasi atau kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar yang kayak relevan gitu. Jadi sia-sia juga misalkan Kak Indira backgroundnya misalkan
markom gitu, terus mau apply misalkan finance gitu, itu kan lihat lagi ya, depends sama posisi dan juga backgroundnya kakak kan gitu. Jadi Kak Indira bisa consider lagi untuk apply yang memang benar-benar Kak Indira tuh punya passion di situ gitu, atau Kak Indira punya exposure di situ gitu. Jangan sampai beda jauh gitu kan. Jadi tuh bakalan nggak di apa lirik lah gitu sama recruiter sih gitu. Kalau misalkan nggak relevan CV-nya gitu. Jadi setiap CV yang sedikit relevan, misalkan dari Kak Indira, misalkan backgroundnya pernah di sales, ya udah nanti kakak bisa masukin project-project salesnya apa aja, terus pencapaian salesnya di mana aja gitu, terus apa namanya yang bisa menunjang portfolio kakak untuk posisi itu gitu. Misalkan di luar sales, misalkan ada business development gitu, berarti kan nggak jauh nih, itu bisa juga kakak rubah business development, misalkan kakak tuh lebih ke B2B atau B2C, atau misalkan kakak tuh pernah handle apa namanya BD-nya tuh ke engage-nya ke si level K atau ke GMK gitu. Jadi itu bisa dirubah-rubah sih Kak Indira gitu. Kalau satu CV yang cuman ngandelin ya satu gitu skillsnya itu aja, itu kan nanti recruiter bakalan kayak ngeliat lagi kan, daripada nanti sia-sia gitu CV-nya. Jadi kalau bisa bener-bener Kak Indira tuh baca job responsibilities dan juga job requirements dari si posisi itu gitu. Nanti kakak bisa masukin di brief job yang di working experience-nya Kak Indira gitu. Bener banget Kak Jugi. Aku juga, kalau aku sendiri, aku sharing dikit kali ya. Jadi aku tuh punya satu, apa ya namanya, mungkin master CV gitu. Jadi kayak satu CV yang isinya semua pengalaman aku gitu. Semua pengalaman dan organisasi, skill-skill aku yang aku punya gitu. Jadi pas aku mau ngelamar kerja itu, aku bikin resume gitu, resume baru yang lebih sesuai dengan job desk-nya. Jadi aku nanti tinggal pilih dari si master CV ini kayak oh yang mana yang cocok dan yang mana yang bisa nge-highlight skill yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang ini kayak gitu sih. Jadi untuk setiap pekerjaannya itu kita bikin resume yang berbeda-beda biar personalize gitu ya. Jadi si rekruternya juga nggak pusing gitu ngelihat semua pengalaman kita mungkin yang udah banyak itu terus kayak kayaknya ini nggak relevan nih, malah jadinya mereka fokus ke yang nggak relevan mungkin. Jadi lebih bagus sih kalau kita bikin yang sesuai gitu untuk job description masing-masing pekerjaan. Gitu. Oke. Terima kasih ya Kak Indira untuk pertanyaannya. Kita next ke pertanyaan berikutnya itu. Nih, ada dari Kak Archimedes. Apakah pelatihan dan kursus daring bisa menjadi nilai tambah di CV? Gimana nih Kak Jogi? Oke, thank you Kak Cimedes untuk pertanyaannya nih. Eh, yang tadi aku udah bahas juga ya Kak Anggi. Jadi tuh course dan juga training itu bisa juga kita masukin nih ke CV kita, karena itu penunjang dan pembuktian kan dari skill yang dibutuhin sama si perusahaan yang uh, kita apply gitu kan. Jadi nanti dari recruitersnya juga bakalan lihat nih, oh dia pernah course, misalkan dia pernah certified untuk public accountant gitu, CPA gitu, atau misalkan requirement-nya butuh untuk sertifikasi human resource gitu. Nah nanti kan penunjangnya itu dari sertifikasi itu gitu. Terus misalkan kayak posisi kayak sales gitu, dia pernah misalkan di sales banking gitu ya, bank assurance misalkan, dia punya sertifikasi gitu untuk di bank insurance itu gitu. Jadi ini penting banget teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masih kuliah, sebisa mungkin perbanyak webinar juga, terus juga perbanyak ikut pelatihan gitu, dan juga organisasi yang bisa mendapatkan sertifikat gitu ya untuk menunjang CV teman-teman gitu. Karena nanti itu juga bisa dimention di CV teman-teman gitu. Kan kelihatan ya passionnya, terus juga pernah ikut course apa, mungkin contohnya kayak tadi bahasa gitu. Itu penting juga karena ada beberapa perusahaan yang require-nya itu misalkan Mandarinnya fluent gitu ya. Itu bisa dibuktikan dengan misalkan dia pernah exchange ke China, atau misalkan dia harus bisa bahasa Jepang atau Korea gitu.
dia pernah course di Korea misalkan 2 tahun gitu dan ada sertifikasinya gitu. Nah itu penting banget sih untuk buat resume atau CV kita tuh jadi outstanding gitu ya sama yang belum pernah course gitu kan. Karena yang belum pernah course mungkin belum ada sertifikasinya dan belum bisa dibuktikan dengan institusi lain istilahnya gitu sih Kak Hmm. Archimedes ya. Oke, semoga menjawab ya Kak. Mungkin ini ada aku pertanyaan terakhir ya untuk Q&A session ini dari Kak Charles nih. Kalau misalkan pernah S1 dan S2, apakah keduanya ditulis nih Kak? Lalu urutannya bagaimana? Ini mungkin technical sih ya. Iya Kak, betul. Nah, kalau misalkan Kak Charles udah S2 gitu ya, yang paling di atas itu yang recentnya, berarti kan yang S2-nya nih Kak Hmm. Charles. Karena apa? Karena biasanya dari requirements dari posisi yang beberapa posisi itu require misalkan S2, itu jadi bisa dilihat sih dari ATS pun nanti akan naikin yang paling recent kan gitu. Nah, jadi yang pertama tuh S2 baru S1 gitu. Jangan lupa juga Kak GPA-nya, majornya apa, terus juga yang S1-nya juga period period kuliahnya dari kapan sampai kapan gitu. Jadi uh, nanti di ATS pun akan kebaca sih gitu. Paling yang terakhir itu biasanya yang paling awal gitu. Jadi Hmm. kalau bisa yang S2-nya dulu, baru S1 gitu. Atau misalkan S1 dulu, baru D3 misalkan kayak gitu. Jadi supaya eh, kakak tuh di CV udah terlihat, oh udah S1 nih gitu. Kalau misalkan kakak cuman nulis misalkan D3-nya aja atau S1-nya aja gitu kan, tapi sebenarnya udah S2. Nah itu kan sayang banget kan gitu, kakak udah Betul. S2 tapi nggak dicantumin gitu. Jadi yang paling recent tuh yang paling atas gitu. Kayak working experience pun itu juga kayak gitu. Yang paling sekarang lagi dikerjakan itu yang paling atas. Organisasi yang paling saat ini lagi gabung di organisasi itu nanti yang paling atas juga gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Charles. Ini jawabannya. Eh, Sekian Q&A session kita. Sebenarnya masih banyak banget pertanyaannya, cuman waktu kita terbatas ya Kak Jugi. Jadi sorry banget buat teman-teman yang nggak sempet kejawab pertanyaannya. Semoga pertanyaannya udah secara tidak tersirat ya, udah terjawab gitu di sharing session kita pada hari ini. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah kasih pertanyaannya. Mungkin sebelum kita masuk nih ke sesi giveaway yang ditunggu teman-teman, kita bisa nih Kak Jugi mungkin bisa nih kasih satu patah dua patah kata penutup untuk teman-teman pejuang job seeker nih yang semangat banget nonton IG Live kita hari ini. Oke, Kanggi, terima kasih nih teman-teman untuk udah stay tune juga di IG Live kali ini. Jadi yang pertama itu ya teman-teman yang lagi struggling gitu ya untuk cari kerja gitu karena saking banyaknya lulusan baru dan juga saking susahnya perusahaan sekarang nerima karyawan gitu ya. Jadi yang pertama sih never give up ya. Jadi jangan pernah nyerah gitu. Satu posisi nggak lolos, teman-teman harus positif terus gitu. Nanti bisa apply di posisi yang lain gitu, di company yang lain gitu. Terus yang kedua itu pengalaman organisasi itu penting. Jadi teman-teman nih belum telat nih sekarang, walaupun udah lulus kuliah gitu ya, atau mungkin lagi kuliah, teman-teman harus perbanyak networking juga itu penting banget Kanggi untuk jenjang karirnya ke depan gitu kan. Karena saya sendiri sebelumnya tuh uh, awalnya tuh di dunia rekruter ini karena teman dulu pas SMA OSIS gitu ngenalin saya ke bosnya dia waktu itu yang pas di awal saya join di rekruter ya di headhunter juga gitu. Jadi itu penting banget teman-teman ketika kita kuliah atau sekolah gitu ya, itu kita ikut organisasi gitu. Selain mengasah skill kita, terus juga mengasah komunikasi gitu ya, terus juga networking kita makin banyak, kita juga bisa melihat banyak peluang kan. Siapa tahu kan teman-teman satu organisasi itu kenal
sama rekruternya gitu atau sama usernya gitu kan. Kalian bisa langsung apply ke situ, itu lebih works ya dibandingin teman-teman kayak apply di job portal yang dimana satu posisi bisa ribuan gitu ya CV yang masuk kan itu uh, kansnya kecil ya teman-teman perbandingannya gitu dibandingin teman-teman kenal sama satu orang nih di company yang teman-teman mau gitu. Itu kan jadinya nanti bisa jadi referensi gitu kan untuk oh nih saya kenal nih sama Anggi dia di kelas nih aktif banget misalkan dan dia sering ikut organisasi misalkan gitu. Jadi waktu itu pengalaman aku yaitu perbanyak organisasi untuk menambah skills dan juga networking kita gitu kan. Terus yang ketiga mungkin CV yang kita apply itu adalah menggambarkan diri kita sendiri gitu. Jadi be yourself gitu. Jadi ketika nanti kalian tulis teman-teman CV berdasarkan pengalaman teman-teman kan yang realnya itu gitu. Jadi nanti recruiter bakalan review kan dan juga interview juga kalau misalkan teman-teman dipanggil untuk interview gitu. Jadi make sure CV itu harus benar-benar real gitu dan juga bisa dibuktikan gitu. Karena nanti balik lagi kalau udah kita ada pengalaman di situ dan ada require untuk reference check, recruiter akan telepon nih company yang kakak pernah kerja di sebelumnya gitu. Jadi make sure jangan sampai CV kakak tuh nggak valid gitu datanya itu. Terus selanjutnya mungkin kalau misalkan sekarang kan lagi banyak online interview ya Kak Anggi. Jadi ketika kakak nih CV kakak dibaca sama recruiter, make sure ya internetnya tuh connectionnya harus bagus gitu dan tempatnya convenient, jangan sampai berisik gitu ya. Terus juga sampai koneksinya misalkan tersendat-sendat gitu. Jadi dari segi user akan susah kan ngedenger feedback atau apa namanya interviewnya tuh akan ada kendala gitu jangan sampai sia-sia ini tuh kesempatannya jadi koneksi internet itu penting banget sih zaman sekarang ya Kak Anggi untuk apa job seeker kayak kita nih untuk interview dan juga untuk apa namanya melamar pekerjaan untuk di ATS di online system gitu dan juga untuk interviewnya kan gitu. Jadi make sure juga kalau misalkan CV kita tuh udah benar-benar ke submit gitu di sistem gitu. Jadi itu sih yang terakhir tuh internet connectionsnya harus benar-benar di apa dijaga gitu supaya tetap oke gitu untuk koneksinya. Oke, Itu terus makasih. Oh ya. yang ini Kak terus juga um, keep positif gitu. Jadi jangan nyerah gitu aja yang tadi aku bilang. Uh, kalau kerjaan kan kayak ada jodoh, jadi rezeki itu nggak kemana dan jodoh pun nanti datang ketika kita ada usaha gitu kan. Jadi CV itu kayak penggambaran diri kita juga kan di dunia nyata sebenarnya kan gitu. Jadi uh, apa jangan nyerah gitu terus juga keep positif kita bakalan ada rezeki atau kerjaan yang nanti bakal kita dapat gitu sih kan gitu. Bener banget Kak Jogi. Mungkin kita tadi udah banyak membahas secara teknis ya CV-nya itu sendiri, tapi sebenarnya yang utama adalah kesimpulannya untuk tetap berusaha, berdoa, untuk coba apply-apply, kita berusaha gitu setiap hari memperbaiki skill kita, mengasah skill kita, memperluas networking kita, dan dengan mungkin ikut IG Live seperti ini kita jadi bisa tahu juga kita kurangnya di mana CV-nya, kita berusaha perbaiki, dan yang penting jangan pernah menyerah. Betul banget Kak Jogi. Betul. Oke deh kalau gitu teman-teman, mungkin itu aja untuk pembahasan kita dan juga semoga sharing-sharingnya ini berguna ya untuk semakin menambah ilmunya teman-teman nih terkait CV dan juga melamar pekerjaan dan bisa bantu teman-teman job seeker di luar sana. Nah langsung aja ya kita mulai untuk sesi giveaway-nya nih Kak Jogi. Jadi untuk teman-teman yang udah mengirimkan CV-nya nih, kita udah pilih 3 pemenang untuk 3 pemenang yang akan kita review CV-nya one on one. Jadi setelah IG Live hari ini kita akan kontak secepatnya untuk para pemenang dan kita akan ngobrol gitu ya bagaimana CV-nya teman-teman ini bisa dikembangkan gitu.
Tapi hanya untuk 3 pemenang nih. Jadi untuk nama-nama yang aku sebutkan harus komen gitu. Hadir. Jadi kalau misalnya pas aku sebutin namanya harus komen hadir, baru nanti akan dihubungi oleh tim Boss Hire. Kalau misalkan udah dalam hitungan ketiga nih, udah aku sebutin 3 kali namanya nggak muncul orangnya, maka akan kita ganti ke cadangan yang udah kita siapin. Oke, clear ya teman-teman. Jadi nama-nama yang kepilih untuk giveaway CV review ini secara gratis adalah yang pertama ada dari Kak Evelyn Margareta. Yeay. Ada nggak nih Kak Evelyn Margareta? Kak Evelyn. Aku sebut 3 kali ya namanya. Oke, ini Kak Evelyn Margareta bukan nih Evelyn MS 18 ini. Eh, langsung terima kasih nih. Berarti iya ya, ini Kak Evelynnya ya. Oke, oke kalau gitu. Berarti selamat Kak Evelyn, nanti akan kita hubungi ya dari pihak bawah saya akan hubungi Kak Evelyn. Oke, sip. Nah, yang kedua adalah Kak Revita. Yeay, selamat Kak Revita. Revitanya apakah ada? Ada Kak Revita, halo. Kak Revita, halo. Oke, kita tunggu ya sampai 3 kali nih Kak Revita. Kak Revita. Wah, kayaknya nggak hadir nih Kak Jogi. Oh, sayang banget ya Kak Anggi. Iya, oke lah Kak Revita. Ini udah yang ketiga kali ya, panggilan ketiga. Oke, sepertinya nggak hadir. Oke, kalau gitu mungkin Kak Jogi mau mention nih penggantinya Kak Revita. Oke, berarti 2 lagi ya nih Kak Anggi ya. Betul, 2 lagi nih yang bisa dapat kesempatan di review CV-nya. Oke, coba random ya. Kalau Ini kalau Kak Lorenda, mungkin ada yang namanya Lorenda di sini, Kakak Lorenda. kalau Renda. Boleh say hi atau say Halo Kak Lorenda, ada nggak di sini? Kak Lorenda. Kalau hadir tulisannya hadir ya, biar kita nggak bingung nih. Misalnya deh, halo. Gitu kita jadi bingung nih siapa nih kira-kira. Kalau Renda ada hadir. Oke, hadir nih Kak Jogi. Kalau Rendanya, ada ya? Wah, ya, ye. congrats Kak Lorenda. Oke, congrats ya kalau Renda. Nanti akan dihubungi oleh pihak Ghost Hire. Oke, berarti kita masih ada 1 orang lagi ya untuk yang akan dapat review CV nih. Nah, untuk yang ketiga ini siapa nih Kak Jugi? Oke, yang ketiga kalau Kak Nadia Septiani ada nggak Kak Nadia ya? Ya, nah Kak Nadia Septiani. Ini tadi aku lihat sih ada join nih, tapi stay nggak ya dia sampai akhir? Halo Kak Nadia Septiani. Memang ini agak ada loading ya Kak antara kita dan penonton tuh kayaknya aku memperhatikan ada loading time-nya gitu. Jadi nggak bisa langsung ada respon. Kak Nadia Sama-sama Septiani. Kak Lorenda. Oh iya, makasih kalau Renda udah berpartisipasi juga. Kak Nadia Septiani apakah hadir? Ada Kak Nadia? Halo. Mungkin ini kita panggilan ketiga ya. Panggilan ketiga untuk Kak Nadia Septiani. Wah, sepertinya tidak ada nih. Nggak hadir sampai akhir ya Kak Jogi, Kak Nadianya. Iya nih kayaknya.
Udah Oke live ya lah. mungkin ya. Iya, mungkin sudah live ya. Sayang sekali. Oke, berarti kita ganti ke orang yang lain ya. Oke, orang yang Oke. berhak mendapatkan CV review nih siapa nih Kak? Untuk menggantikan Kanadianya. Oke. Ada Kak Jimmy mungkin. Halo Kak Jimmy. Jimmy. Kak Jimmy aja Kak namanya. Atau siapa? Iya betul, Iya, Jimmy aja ya namanya namanya. Jimmy. Halo Kak Jimmy, apakah hadir? Kak Jimmy. Kak Jimmy apakah hadir? Kayaknya nggak ada juga nih Kak Jimmy. nih Kak Jugi. Oke. Wah, sepertinya tidak ada ya Kak Jimmy. Hmm, mungkin panggilan ketiga untuk Kita Kak Jimmy, next. apakah ada? Oke, mungkin kita bisa Nggak ada ya Kak, ganti sayang lagi banget. ya. Kak Jugi sayang banget nih, padahal bisa dapat gratis review CV loh. Oke, kita ganti lagi nih ke siapa Kak Jugi? Atau kita satu orang ini yang jawab duluan bilang mau, bisa jadi kita review atau gimana nih Kak Anggi? Oh, boleh. Atau Mungkin tetap di itu aja? eh, dari teman-teman yang udah submit CV-nya ke kita, boleh nih ketik mau gitu. Langsung nanti kita cross check ke form yang udah diisi apakah benar ada namanya. Kalau memang ada, bakal kita review CV-nya. Ketiknya mau ya, MAU. Ayo teman-teman, siapa nih yang mau? Wah, oke. Ini dari Kak Indira dulu ya. Kak Indira IINR. Oke, Kak Indira, nama lengkapnya apakah betul Indira Nandini Rahmantia, betul Kak? Kak Indira, betul nama lengkapnya itu Indira. Kayaknya betul sih, ini username-nya juga ada nih di form Kak Jugi. Kayaknya bener nih Kak Ada Indiranya yang ya? ini. Oke, Betul, congrats ada. Kak Indira. Oke, kongres Kak Yang aktif Indira. selalu nih. Yang banyak tanya ya Kak Iya. Anggi dari tadi nih. Iya benar. Oke, selamat ya Kak Indira berhasil mendapatkan CV review dari Bos Hire. Nanti akan dihubungi oleh pihak Bos Hire ya. Teman-teman yang lain mungkin yang belum dapat bisa nanti kita langsung nih masuk ke giveaway untuk reward GoPay. Jadi kita mau kuis, kita kasih pertanyaan. Pertanyaannya gampang-gampang banget dan jawabannya semua ada di IG hari ini. Jadi kalau nonton dari awal berarti pasti tahu jawabannya. Nah, nanti yang mau akan kita undang invite ke live hari ini, live sekarang ini. Kalau jawabannya benar, akan kita kasih reward GoPay sebesar 30.000. Oke, langsung aja ya Kak Jugi, kita mulai ya. Boleh-boleh Kak Anggi. Oke, mungkin Kak Jugi mau kasih pertanyaan pertama nih sebagai pembuka. Oh, Oke. jangan lupa teman-teman tulisnya MAU ya, mau gitu untuk menjawab pertanyaan yang akan kita kasih. Oke, tadi kan aku udah bahas tentang komponen CV ya, Kak Anggi. Hmm. Nah, sebutkan komponen CV yang sudah tadi kita sebutkan nih di materi IG Live kali ini gitu. Hmm. Apa aja? Oke, jadi pertanyaannya komponen apa aja yang dibutuhkan dalam CV? Nah, ini langsung aja nih Kak Melia Upin Ipin. Kak Melia Upin Ipin. Oke, kita invite ya Kak Melia ke IG live-nya buat
langsung kasih tahu jawabannya, komponen apa aja sih yang perlu ada di CV. Oke, Wah, ini juga. jangan-jangan temannya Kak Ros ini ya. Ya, Kak Melia jangan ditulis. Itu jawaban. Wah, iya nih Kak Melia temennya ini Kak Rose kali ya. Wah, detail banget. Oke, Kak Melia mungkin mau bisa. Ini kita ada send request nih, langsung aja kasih jawabannya di live kita sekarang. Gimana Kamelia? Kita udah send requestnya nih. Langsung masuk aja Kamelia. Wah, Halo, tapi Kamelia. halo Kamelia, mungkin bisa join nih ke live IG kita. Oke. Kamelia, apakah sudah join? Wah, nggak bisa masuk. Kenapa Nggak ya? bisa masuk. Hmm, padahal aku udah send requestnya loh. Oke, mungkin karena kami kayaknya udah jawab juga ya di kolom chat Kak Jugi, ada desain, terus nama lengkap, personal detail, summary, seperti achievement, working experience, posisi yang di-apply, education background, interest, perubahan diri, dan gaya bahasa. Nah, itu benar nggak jawabannya Kak Jugi? Ah, ini baru muncul nih, Wah, Anggi. iya. Akhirnya. Halo. Halo, Halo Kak, Kamelia. Halo. Oke, Kak. kameranya yang agak ada trouble. Oh, oke, nggak apa-apa Kamelia. Oh, oke oke. Kamelia dari Jadi mana Kak asalnya Kak? Surabaya Kak. Oh, Surabaya. Oke, sampai Wah, ini ya Surabaya nih. Halo Surabaya nih Kamelia. keren, keren, keren. Oke, mungkin Kamelia boleh jawab nih Kak. Tadi pertanyaannya komponen apa aja yang dibutuhkan dalam CV? Jadi yang saya dapat dari Live IG ini, komponen yang ada di dalam CV itu adalah nama lengkap, Hmm, personal detail seperti alamat, tanggal lahir, terus summary seperti achievement, working experience, posisi job yang di-apply, education background, terus interest kita, lalu perubahan dalam diri kita, dan selain itu yang pertama dan ketiga itu adalah desain dan gaya bahasa. wah, oke. Bener nggak nih Kak Juki jawabannya? Oke, yang satu dua benar untuk desain lebih ke iya benar. Jadi desain itu yang warna, terus konten itu yang masuk yang contact information, summary, dan juga yang ketiga gaya bahasa. Benar-benar. Oke, berarti bener ya jawabannya Kak. Selamat Kak Melia, ya betul bukan ya? Melia panggilannya? Tuh Kak, Oke, selamat Kamelia berhak mendapatkan 30.000 GoPay. Nah, tolong DM ke bos hire ya Kak dalam waktu 1 kali 24 jam untuk konfirmasi rewardnya ini. Jadi kalau nggak konfirmasi nanti hangus dalam waktu 1 kali 24 jam. oke Kak, terima Oke? kasih. Oke, siap. Thank Makasih you banyak Kamelia. Kamelia. Sehat selalu. Ya, sehat-sehat Kak. Oke, keren banget nih jawab dari Surabaya ya Kak Jogi dan jawabannya juga benar, malah lengkap gitu. Sebenarnya kan desain dan gaya bahasa tuh mungkin lebih ke arah tips and tricksnya ya, tapi nggak apa-apa. Oke, oke, kita eh, lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak Jogi. Pertanyaan keduanya apa nih? Pertanyaan kedua, Pertanyaan kedua kalau nih. pertanyaan kedua itu tadi untuk em, ada beberapa poin ya, di mana untuk satu do and don'ts-nya deh Kak Anggi. Hmm, Mungkin at least dua atau ya dua do and don'ts-nya masing-masing eh, dua poin ya untuk do and don'ts. Itu oke. apa aja?
Langsung aja nih teman-teman yang mau jawab, ketik mau ya. Ayo teman-teman, 2 do's and don'ts-nya dalam membuat CV. Ayo, ada yang mau jawab teman-teman, langsung aja ketik mau. Ayo teman-teman, ada yang mau jawab? Mungkin 2 do's and don'ts-nya. Nah, ayo teman-teman, ada nggak nih yang menjawab? Langsung aja 2 do's and don'ts dalam membuat CV. Kok nggak ada nih Kak Jugi? Apakah terlalu susah pertanyaannya atau gimana nih teman-teman? Langsung aja ketik mau ya. Ditunggu. Perlu ganti soal atau gimana nih Kak Anggi? Boleh ganti Apa tunggu aja? soal. Itu kita tunggu Ini sebentar gampang lagi banget kali nih. ya. Iya, gampang banget nih do and don'ts-nya. Udah Iya, sering dibahas teman-teman. betul. Ayo teman-teman jawab yuk. Ini ada kalau Kak Anggun mungkin atau Kak Neneng atau Kak Abil, Wah, ini ada nih Kak Kak Iren. Syawal. Ada nih Kak Oh, Jugi Kak Iren ya. dari Kak Irenia Justicia yang tadi juga ada nanya ya. Oke Kak Iren, aku invite ya ke live kita hari ini. Kak Iren itu ada di send request. Oke, kita send request nih Kak Iren untuk jawab. Udah kita send request ya Kak Iren. Yuk join di sini. Kita ngobrol-ngobrol. Wah oke, nggak bisa on cam ya Kak Iren ya. Nggak apa-apa Kak Iren, mungkin bisa join dulu. Halo Kak Iren. Halo, Oke, makasih banyak Kak Iren sudah bersedia menjawab pertanyaan kita hari ini. Jawabannya apa nih Kak? Do's and don'ts-nya untuk membuat CV yang bagus. 2 aja. Ini kalau seingat aku ya Kak, Mm-mm. kalau dunia itu tulis pengalaman yang terakhir, jadi dari yang terakhir sampai yang dulu-dulu. Terus abis itu juga kalau nulis resume itu menggunakan dengan projectnya gitu. Kalau misalnya don'ts-nya itu jangan pakai warna yang banyak, sama jangan banyak bisa. Oke, jadi tadi don'ts-nya oke. jangan pakai warna yang terlalu mencolok. Do-nya itu dari pengalaman yang paling terakhir baru ke yang lama-lama gitu ya. Bener nggak nih Kak Jogi? Betul, betul, Kak Iren. Jadi jawabannya satu lagi, apa Kak mungkin dari Kak Iren yang tadi udah eh, dicatat mungkin atau diingat? Yang tentang apa Kak? Yang dunya. Dunia itu, oh ya, ya bahasanya harus profesional dan formal gitu. Oh, oke. Ya, Kak Anggi betul. Yeay, selamat Kak Iren. Jawabannya Sama betul. Kak Iren. Oke, jadi berhak dapat 30.000 GoPay. Jangan lupa konfirmasi ke DM-nya bos hire ya Kak Iren. Konfirmasi aja gitu. Aku pemenang kuis tadi nih gitu. Nanti akan langsung kita follow up. Oke Kak Iren? Ya, thank you Oke, Kak. thank Oke, you Kak Iren sip. ya. Thank you Kak Sukses Iren. selalu. Bye-bye. Sehat-sehat Kak. Oke.
Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Kak Jugi ya. Oke, Boleh, pertanyaan boleh, Kak. terakhir. Ini mungkin yang paling gampang aja nih, Kak. Aku kasih kali ya pertanyaannya. Benar-benar Boleh, Kak. gampang banget. Pasti ini harusnya teman-teman tahu nih. Nah, teman-teman, CV ATS itu apa sih? Atau mungkin biar gampang, singkatan ATS itu apa? Kalau tahu jawabannya langsung aja ketik mau ya. Gampang banget gak sih Kak Jugi ini jawabannya? Gampang banget, Kak Anggi. Tadi udah disebutin berkali-kali nih, teman-teman. Iya, Ayo, betul. Wah, ini ada nih. Sis ada ya, Kak? Janse. Sis Janse. Aku agak bingung nih panggilannya gimana Sis Janse. Boleh nih kita undang ya kalau gitu ke live kita. Sis Janse. Mana nih? Oke, ini aku udah send request ya ke Sis Janse. Boleh masuk nih. Halo Halo Kak. Kak. Halo. Halo, Oke, Halo, Kak. Makasih nih udah mau aku jawab Jen. pertanyaan. Oh, oke. Panggilannya Jen. Jadi gimana Iya nih, Kak Kak. Jen, jawabannya? Apa sih itu ATS? Jadi ATS itu tadi aku catet kepanjangannya itu Applicant Tracking System. Wah, yes, mantap. mantap. Betul ya, Kak Jogi? Nah, Betul, kalau tadi betul, Kak. mungkin Kak Jen ada tahu nih ATS ini CV yang seperti apa sih mungkin? Jadi yang tadi aku dengerin ATS itu CV yang sudah langsung dibaca oleh sistem. Jadi nggak ada sangkut paut HR lagi yang ngelihat CV-nya itu. Jadi itu biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar, yang sudah lama sama yang sudah berpengalaman gitu tadi aku yang dengar dari Kak Jugi. Oke, Iya, bener betul, Kak. banget. Oke, bener ya Kak Jugi ya? Betul, Kak Iya, Jane. Oke, iya. sip. Terima Makasih banyak Kak kasih. Jin. Jangan lupa untuk konfirmasi ya ke DM-nya Bos Hire. Biar nggak angus Ya, terima kasih hadiahnya. buat saya. Sip. Sukses Iya, dan thank you, Kak Jane. sehat-sehat Stay Kak safe ya. Jen. Amin, amin. Terima kasih, Kak. Terima kasih Ya, untuk bye. Oke, kalau begitu berarti dengan ini udah selesai nih acara giveaway kita dan juga acara dan IG Live Bos Hire kita yang kedua. Mungkin sekian dulu yang bisa kita sharing ya Kak Jugi dan juga semoga rewardnya bisa membantu teman-teman untuk lebih bisa bagus lagi nih CV-nya, terutama yang review CV. Jangan lupa untuk hubungi kita ya untuk yang dapat rewardnya dalam 1 kali 24 jam. Nah, sekian dari aku dan juga Kak Jugi ya sebagai pembicara hari ini. Semoga semuanya bisa bermanfaat, sharing-sharing kita. Kalau ada salah-salah kata atau kurang lebihnya, kita mohon maaf. Jangan lupa untuk pantengin lagi IG Live kita berikutnya. Dan yang terutama adalah jangan lupa follow Instagram Bos Hire dan follow LinkedIn-nya Bos Hire nih di Bos Hire Indonesia. Karena kita ada banyak banget job opening yang kita update nih. Benar-benar kita update setiap hari pekerjaan-pekerjaan yang menarik-menarik banget dan kalian bisa langsung apply ke contact person yang tertera. Juga kita akan coming soon launch website nih, ya nggak Kak Jogi? Kita mau launch Ya, website betul yang banget tuh. pastinya bakal mempermudah teman-teman, bakal mempermudah teman-teman untuk apply pekerjaan dan untuk lihat-lihat pekerjaan yang ada di yang kita buka di Boss Hire gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari kita. Jangan lupa sekali lagi untuk follow IG dan LinkedIn Boss Hire. Sekian dari kami. Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Sukses semuanya. Bye-bye. Bye-bye, thank you semuanya. Thank you, Anggi. Bye-bye. Bye-bye. Iya, bye-bye Kak Jogi. Bye. Thank you. Bye-bye semua. Dadah. Sampai jumpa di IG Live yang lain. Bye-bye.